Halo Muklis, selamat malam. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Iya, sama. Halo Azlan sama Muklis, hai. Selamat malam. Kedengeran suaranya? Kak, Kedengeran ya? Oke, dari aku kedengeran sih. kita mulai kelas kita hari ini ya. Sebentar. Aduh, coba absen dulu ya. Siapa yang belum join ya? Sebentar. Tuh, orang itu yang memberikan orang kayak Daud, orang kayak kan, ini ngerti, nangisnya. Berarti yang belum join itu ada Makanya jadi nanti Rama, Muklis, Azlan udah ya. Yani putus. pasangan kayak ini ada konflik.
Otodidak. Bukan otodidak. Kepepet. Semua kepepet itu semua alih. Setelah dia, nah. Boleh Sip, kita akan mulai aja ya untuk kelas kita hari ini ya. Jadi selamat malam Azlan sama Muklis. Apa kabarnya? Baik, Cika. Kabar baik ya. Udah libur sekolah ya? Liburan Udah, kemana nih? nggak kemana-mana sih Kak. Nggak kemana sama. Di rumah aja ya. Sebenarnya kalau Kak Daud mikirnya sekarang liburan di rumah aja tuh udah liburan. Udah capek. Misalnya kalau kalian sekolah terus ya. Senin sampai Jumat mungkin atau bahkan ada yang sampai Sabtu ya. Nah ini kan bisa 2 minggu tuh libur. Diem di rumah kita sambil main HP. Apalagi hari ini kan udah ada HP ya. Scrolling aja udah jadi libur. Halo Semara sama Syahla, selamat malam. Kita akan mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat malam semuanya. Kita akan mulai untuk kelas Python Pro tahun kedua hari ini. Jadi nanti kita akan lanjutin lagi dari yang minggu lalu. Nah, sebelum itu ada yang masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Belajar CSS Kak. Tapi yang langsung ada Belajar CSS ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru di mana kita akan masuk ke dalam database ya. Ada yang tahu apa itu database? Atau basis data dalam bahasa Indonesianya ya? Database atau basis data, ada yang tahu? Yuk, ada yang tahu apa itu database atau basis data? Gak usah malu-malu. Kumpulan data yang saling berhubung, Kak. Pak Semarang, boleh diulangi lagi? Kumpulan data yang saling berhubung, Kumpulan data berhubungan. yang saling berhubungan, betul, yes ya. Jadi kata kunci yang tadi Semara bilang adalah yang saling berhubungan data, ya. Jadi sebenarnya yang disebut tadi itu benar, ya. Yang penting adalah kalau kita ngomongin tentang database itu adalah sebuah simpen data, gitu. Jadi kalian bisa nyimpen data di dalam sebuah tempat. Jadi ibaratnya kalian punya lemari, tapi lemarinya itu khusus untuk nyimpen data. Data ini apa sih? Data itu yang nggak kelihatan, ya. Data yang nggak kelihatan adalah abstrak. Nama, usia, umur, ya, tanggal lahir. Itu kan adalah data-data yang nggak kelihatan. Cuman itu adalah informasi yang penting, ya. Nah, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam database gitu ya. Di dalam database itu ada sebuah sistem yang mengontrolnya, disebut dengan database management system. Nah, untuk menggunakan database management system, kalian akan pakai yang namanya SQL atau Structured Query Language. Nah, Structured Query Language itu adalah sebuah, bisa kita bilang gampangnya ya, salah satu bahasa yang akan kalian pelajari hari ini. Gitu. Nah, jadi ada yang namanya sebuah sistem database tadi ya yang kita sebut di DBMS atau Database Management System. Jadi dengan database management system itu kalian punya bahasa coding ya, bahasa coding untuk SQL-nya. Jadi ketika kalian pengen narik data ya, misalnya kalian pengen tahu nih ada nggak sih di database gitu ya, di database Tokopedia itu nama misalnya Semara gitu. Nah, berarti kita perlu minta dulu request dulu. Nah, nanti di database management system ini akan ngeproses dari hasil requestnya dan dia akan mengambil datanya dari lemari database tadi, gitu. Ya. Nah, kita lihat kayak gini ya. Ya, nanti kalian akan punya sebenarnya sebuah database itu adalah
tempat yang berhubungan. Nah, bagaimana cara kita bisa ngasih tahu dia berhubungan? Dalam sebuah database itu punya banyak tabel. Nah, tabel-tabel ini ada yang punya mirip dengan tabel lainnya. Atau misalnya kalian pernah ada yang pernah pakai Excel, ya. Excel itu kan ada VLOOKUP, terus HLOOKUP, ya. Yang lookup itu adalah penghubung satu kolom dengan kolom yang lainnya. Gitu. Jadi kalian bisa mengambil data dari antar tabel dengan kolom lookup, ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai apa? Yang berhubungannya, ya. Nah, di dalam SQL itu kalian bisa ngebikin tabel, bisa nge-select tabel, bisa ngehapus tabel, masukin data, sama ngapus data. Nah, caranya gimana? Misal kalian pengen bikin sebuah tabel, berarti kalian bikin sebenarnya kalau pakai SQL itu cukup intuitif. Kalian tinggal bikin dalam bahasa Inggris aja. Misalnya kalian pengen bikin tabel, oh ya udah berarti create table. Nanti nama tabelnya apa? Baru habis itu kita tinggal panggil nama kolom yang perlu dibuat di dalam tabel tersebut. Oke? Gampang ya. Nah, nanti setelah kalian udah bikin tabelnya, berarti kita tinggal masukin datanya ke dalam tabel tersebut. Misal, kalian pengen masukin data ke dalam tabel questions. Oh ya udah berarti insert into nama kolomnya apa, lalu habis itu kita tinggal setting data dari tabel tersebut. Oke? Nah, kalian udah bisa ngebikin tabel, kalian udah bisa masukin tabel, sorry, masukin data ke tabel. Nah, terus gimana cara kita ngambil data tersebut dari tabelnya? Berarti pakai yang namanya select bintang, ya. Select bintang from, nama tabelnya apa, lalu kita tinggal kasih kondisinya. Misal kayak yang tadi, kalian punya database Tokopedia gitu ya. Terus kalian pengen cek nih, oh ada nggak sih apa pelanggan namanya Semara gitu. Nah, berarti nanti tinggal dicek aja di where-nya name sama dengan Semara, ya. Nah, contohnya kayak gini, misal kalian pengen ngambil semua data dalam sebuah tabel, berarti select bintang from questions. Misalnya kalian pengen ngambil dua kolom doang, oh ya udah panggil nama kolomnya aja. Terus misalnya kalian pengen ngasih kondisi, mau ngambil ini dong, data yang nilai skornya itu lebih dari 2. Oh ya udah tinggal dikasih di dalam where conditions-nya. Oke? Gampang ya? Nah, kalian juga nanti akan ketemu yang namanya order by. Jadi order by ini bisa mengurutkan data di dalam tabel kalian. Oke? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Clear ya? Kalau nggak ada, nah nanti kita pertanyaannya itu adalah gimana caranya ngekombinasiin SQL sama Python. Nah, di dalam Python itu udah ada SQLite tree gitu. Jadi nanti kalian bisa ngebikin sebuah eh, apa ya? Sebuah miniatur lah, ya, sebuah miniatur dari database menggunakan SQLite tree. Nah, nanti kalian tinggal import SQLite tree, habis itu kita connect ke dalam database-nya apa, nama database-nya gitu ya. Ini kedengeran nggak suara Kak Daud? Tes tes. Halo, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, kedengeran, Kak. Kedengeran ya? Oke, sip. Nah, nanti kalian tinggal bikin berarti SQLite tree connect ke database, nama database-nya apa, ya. Nah, nanti setelah kalian udah connect ke dalam database-nya, berarti kita tinggal jalanin query-nya. Misal, oh ya udah kita pengen punya data di mana yang nilai pertanyaannya itu nilainya bobotnya itu lebih dari 2. Nah, ya udah berarti tinggal kasih where conditions max score greater than 2 gitu, ya. Nah, terus kita juga bisa menggabungkan string, bisa bikin pakai select bintang from, max square-nya itu bisa pakai variabel atau mau input juga boleh. Ya, jadi query-nya itu pakai apa yang namanya nih, tanda tanya, lalu tinggal kita pakai yang namanya list score gitu. Oke, udah kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu tentang database? Dari sini besok lagi pada desa. Nggak ada.
Kalau nggak ada pertanyaan, kalian bisa langsung buka VS Code-nya aja ya. Kita buka yang di nomor, sebentar, buka nomor 25 ya. Dari proyek saya mau kerjain. Untuk kita berangkat, ya. Bermalam, makan, bangun. Ya, kalau coba share screen dulu ya. Bekerja dengan database nomor 25 ya. Kalian coba jawab dulu untuk CSS-nya. Ini kado share screen dahulu, sebentar. Nah, silakan. Boleh langsung dibuka dulu VS Code-nya masing-masing ya. Yang pas itu tidak berjalan. Itu berbeda. Tapi yang Kalau ada yang bingung kasih tahu ya. Dan kalau udah semua sampai nomor 7,
ketik angka satu ya. Silakan. Mantap. Cahla udah lagi. Ini orang yang praktek apa terus Kita tidak ada oke. Apa lagi sebelum video? Aku jadi terus uang dia. Bisa ngomongin awal-awal. Apa? Jadi kalau mau bikin kopi juga, pertama apa sih? Kita itu tidak ada orang di anak-anak yang nah, sekarang kamu kan yang bikin sekali tinggi. Janitra Semara juga udah keren. Yang lain ketik angka satu ya kalau udah ya. Itu kamar kamu buka jendela aja. Ya. Ya emang panas lah.
kalau sudah sekarang kayak misalnya program paling nggak ya begitu mungkin kalau kita itu benar ada yang kontrol dari itu nama tadi Oke, udah semua ya. Ya udah kita langsung bahas aja untuk prakteknya yang di nomor 2 ya. Nah, coba dibaca dulu yang nomor 2. Nah, Indonesia Indonesia hmm. Oke, udah baca ya. Nah, jadi kalian di sini punya dua database ya. Pertama ada artis DB ya. Di sini ada di file is not displayed in the editor. Nah, kalian bisa download di extension, coba cari DB Viewer ya.
DB viewer nanti biar kalian bisa buka dalam bentuk tabel gini. Namanya DB viewer deh harusnya. Ini ya. Iya ini deh. Cuman kok Kadot nggak install juga. Nanti dia kayak otomatis gitu deh harusnya. Bisa nggak coba? Ini ada, ini ada, ini Gak bisa, Kak. Nah, ini Ya, kenapa Syahla? itu nggak bisa diinstal. Aduh, suara kamu kecil banget. Boleh lebih gede lagi. Nggak bisa diinstal, Kak. Nggak bisa diinstal. Ya Coba itu langsung dibuka deh. di Tampilannya gimana? Kalau langsung itu ada dibuka. di chat. Coba langsung diklik aja bisa nggak? Nggak usah diinstal dulu berarti langsung open anyway aja. Dan nanti ada SQLite Viewer harusnya. Atau SQLite Viewer ya namanya. SQLite Viewer. Oh, SQLite Viewer. Namanya SQLite Viewer. Iya yang diinstal. Nggak bisa. Ini nih SQLite Viewer. Coba diinstal dulu. Ya itu aku nggak ada. Yang Bisa semua? Boleh direspon di chat. jangan sampai itu cuma cepet gitu loh. Nah, gitu loh. Halo. Bisa, Kak. Ya, bisa ya. Sip. Nah, jadi nanti bisa kalian lihat di sini. Sebentar kalau close. Nah, ini kan ada artistik DB ya. Nah, nanti kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan yang ada di soalnya, gitu ya.
Kita bikin query basis data, informasi tentang basis datanya, dan mendapatkan catatan dari database. Nah, kalian akan ngebuat query untuk 4 pertanyaan. Ya, coba kalian baca dulu. Baik. Memang kamu jadi ini orang sih dengan anak berapa gitu belum berapa. Jadi kamu berapa apa yang mungkin aku pilih kami pernah tapi boleh tidak jelas. Kalau kali-kalinya itu malu kita bilang mak berdiri bulu romantis. Eh, kalau udah dibaca, berarti kita tinggal buat ya. Itu kan udah ada import SQLiter ya. Nah, berarti misalnya kalian pengen coba untuk membuat database-nya atau query SQL-nya. Setelah kalau coba tutup dulu. Gini ya, jadi nanti untuk alurnya adalah kalian import dulu, setelah diimport kita tinggal panggil setiap query-nya ya. Nah, nanti ada bikin dulu select bintang from artist, terus nanti kita hitung jumlah artisnya ada berapa ya. Ini ada mending ini deh. Sebentar ya. Nih, gini ya. Jadi pertama kita connect dulu ke database-nya, kita bikin kursor. Ibaratnya kalian pengen ngambil data di dalam tabel itu kalian punya ada apa penunjuknya dulu gitu si kursornya. Nah, nanti dia akan nge-execute query-nya. Terus nanti kita tinggal bikin berarti fetch all untuk dapetin datanya dan len untuk tahu ada berapa jumlah baris datanya ya. Dan nanti semuanya kita lakukan hal yang sama query-nya. Nah, nanti ketika kalian play, hasilnya akan muncul di sini ya. Oke? Boleh silakan langsung dibuat dulu. Kalau misalnya ada baris yang bingung tentang query-nya ditanyakan ya. jadi dibalik ini kali ini posisinya kayak gitu yang bawahnya posisinya ya gitu di belakang jadi kan lebih orang punya iya gitu mah iya gitu ya ini iya ya udah kami ya yang apa kan itu mbak sama dia nah gitu ngerti kan berarti itu nak lima ada namanya ada ini ya terus orang itu organisasi kemudian pada satu cara orang ini nggak ada dan yang bisa ya nah kamu kalau gantung
Kalau udah ketik angka satu ya.
Yang udah ketik angka satu ya di chat tuh, biar kita bisa lanjut. Halo Kak, Iya, kenapa Muklis? ini punyaku bermasalah. Mana boleh di-share screen? Yang belum ada di screenshot chat Zoom ya. No such table name. Dia mengadakan sustainable artis Kak. Sini Oh, ini nama tabelnya itu bukan artistik ya. Artis.
TC. Apalah. Sorry, sorry. Oh, Birth year. Birth year baris 29. oh, Hmm. ya, Tip. Oke. 542. Yang lain udah bisa. Kalau udah bisa ketik angka satu ya. Oke, supaya kita lanjut. Ntar kita mau kombinasiin antara website sama database ya. Jadi gimana sih sebuah website itu nge-consume data yang ada di database ya. Jadi ketik angka satu dulu biar ketik angka dua ya biar kita bisa lanjut. Udah ya? Kalau udah boleh langsung di checklistin aja berarti ya. Kalian checklistin lalu kita lanjut ke nomor 2.
Nomor dua, jadi kita akan coba punya database kayak gini, menghubungkan antara apa kelas sama yang namanya artis TC database gitu. Nah, nanti kita akan coba menampilkan data di dalam HTML-nya juga, ya. Oke, kayak gimana caranya? Ini coba kalian play. Udah ada kodenya belum ya di kalian? Mana Kak? Udah ada ya? Punya aku kosong sih. Belum, belum Kak, belum Kak. Ah, ini masih nomor Punya aku berikutnya ya, kosong. bukan diklik kembali. Kosong Kak. Oh, Iya, di kosong. nomor 2 punya saya juga kosong sih. Apa ya kalian kosong? Bentar. Ada itu Haibat. Ya udah bentar dulu ya. Kalau kosong nih. Kosong. Hebat. Nah, nah, coba dibaca dulu. Jadi, kita akan membuat sebuah em, HTML, Python, sama database. Database-nya itu masih sama. Kita pakai artist.c.db. Ya, jadi kalian akan coba menampilkan data-data artis dan kita akan tampilkannya ke dalam sebuah website. Ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini Kadot udah buat ya. Tapi yang lebih sederhananya, cuman Kadot memastiin dulu ini jalan dulu. Oke. Salah. Not found. Ini dia nih. Tinggal ini kan. Ntar, artis TC database-nya ada datanya kan? Kok datanya? Harusnya sih ada ya. Oh. Kalau tadi kita ngomongin siapa minta? Tadi kita kasih. Ini langsung keluar suaranya kata. Enak aja kau. Lihat, weh. Ya kan saya lihat, itu remnya lihat. Ya dia meledak, kan tadi kan memang tahu, kan meledak itu dia. Aku nggak tahu sih, tiba-tiba pas nganterin tuh si Bani udah kempes aja. Oh, kan? Oh, ganti sih yang motornya. Iya, Yang motornya nggak bener-bener. punya uang. Aku udah bayar 20.000 tadi loh. Jan- Cek, jangan main-main tuh, kan? Jangan main-main ya, aku udah bayar 20.000 tadi loh. Iya, tadi dimakan, tadi 20.000-nya buat apa? Tuh, 20.000-nya buat beli padang, Mak. Mama dapat padangnya nggak? Sorry, sorry ya.
Ini mah udah ya? Udah ingat, kita dulu ini. Ini. Korea. Nah ini nih. Ternyata inputnya jadi dua kali. Nah gini aja nih. Ini ada stop dulu. Udah, oke. Jadi kayak gini ya. Pada coba tampilin dulu sebentar. Jadi, kalian akan coba ngebuat sebuah browser ya, yang bisa memanggil data dari database, kemudian nanti kita tampilin ke dalam sebuah HTML website ya. Nah, caranya gimana? Berarti kalian pakai yang namanya Flask. Flask itu adalah salah satu framework. Framework itu untuk mengambil gitu ya data dari database, menghubungkannya dengan browser. Jadi, data yang di dalam database bisa muncul ke dalam browser tersebut. Nah, berarti kita perlu ngebikin dulu query-nya gitu ya, yang di dalam database seperti apa. Ntar kita tinggal bikin elemen HTML. Nah, nanti kalau sudah, berarti kita tinggal jalankan aja pakai name main. Lalu kita suruh masukin tahun awalnya berapa sama tahun akhirnya berapa. Habis itu kita tinggal jalanin si programnya. Oke? Nanti ketika kalian play, nanti dia akan dapat sebuah URL ya. Nah, URL-nya seperti apa? Nanti kalian akan muncul masukin tahun awal, misalnya 1850 sampai 1900 gitu. Nah, nanti tinggal kontrol C, lalu di share apa? Dibuka aja si browsernya tadi. Nah, Tahu. ini ya. Nah, Nah, jadi nanti dia akan muncul. Daftar artis lahir dari 1850 sampai 900 ya. 1900. Oke, kita bisa ngefilter dan nampilin ke dalam database ya. Sip, kayak gitu ya. Silakan boleh dibuat kodenya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Pak Daud, Kenapa Semara? disuruh buat apa Pak?
Saya Aduh, tadi kuat. nggak kedengeran. Iya, kenapa? PC-nya mati tadi disuruh buat apa nggak ada. Nggak sih, nggak kedengeran Semara. Listrik dia mati, Pak. Terus dia nanya, disuruh ngapain? Oh, laptop kamu mati terus nanya ngapain? Kamu buka yang di bagian nomor 2, terus kamu coba buat kayak gini. Ya, jadi kita mau nampilin sebuah apa? Kombinasi antara Python, website, sama database. Oke, Pak. Ya, nanti kalau udah, kalian bisa langsung di checklist dan klik tombol kembali aja. Itu ada pertanyaan dari hasil kode yang nomor 1 tadi. Ya, tinggal kalian jawabin aja. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain lagi. Ya, Kak. Ya, kenapa Muklis? Ini Flask ini dia tuh perlu di-download dulu nggak, Kak? Nggak perlu diinstal dulu. Enggak sih harusnya. Apa udah ada belum di kamu? Kalau belum ada, pip install Flash aja. Kalau ada garis bawahnya berarti pip install dulu.
di terminalnya. Coba. Kalau udah ada berarti nggak perlu ya. Hmm. Hmm. Kak, Ya, kenapa oh, Bugis? Kak, eh, ini kalau di run dia masukin tahun ya Kak? Ya, masukin tahun. Itu masukin range tahun. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Hmm. Kalau berarti kalau misalnya nggak ada di datanya itu apa namanya di artis si .db-nya nanti dia bakal operational error ya? Mm-mm. Oh, oke oke. Enggak sih. Soalnya Coba kamu play lagi aja. Harusnya dia tidak ada artis lahir antara ini aja. Kalau enggak if not soalnya apa data namanya? ya, ini kan dari kodenya nih. Kamu baca if not data, artinya kalau pas kamu fetch query ini nggak ada datanya, berarti yang dijalanin ini nih, tidak ada data. Oh, Yuk, 5 menitan lagi aja. Ntar habis itu Kak Daud coba kirimin link Google Docs-nya. Ntar misalnya ada yang belum beres, boleh pakai Google Docs tersebut. Nih ya, linknya ada di chat Zoom, boleh dipakai ya. Coba ada pertanyaan dulu. hmm.
Oke, nggak ada pertanyaan ya. Sip, kalau nggak ada pertanyaan, boleh langsung dicapresin aja. Dan udah beres berarti ya. Jadi hari ini kalian udah tahu gimana caranya mengkoneksikan database dengan browser ya. Terus kita juga udah tahu untuk menggunakan query di select gitu ya. Nah, nanti kita lanjutin lagi untuk pelajaran berikutnya membuat tabel. Ya, kan kalau sekarang kita cuma nge-consume doang, fetching datanya doang. Nah, nanti kita akan buat tabel kita sendiri. Oke? Sebelum kelasnya ditutup, ada pertanyaan dulu? Kak, Kak, Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kelasnya kita cukupkan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Bye. Selamat malam semuanya. Thank you ya. Dadah Azlan, ya, Muklis, Syahla, ya Haibat, Faktar, Kak. Janitra, sama Semar.